Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, sudah itu subuh yang berkah, kemudian tempat Al-Iman yang berkah, kemudian hari Jumat yang berkah, kemudian juga bulan Rabiul Awal ya, bulan di mana spesial bagi kita umat Islam karena bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata para ulama dunia Islam, 55 hari setelah peristiwa Abraham menyerang Ka'bah itu lahir Nabi SAW. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di bulan ini ya, lebih pantas kita untuk berbicara banyak tentang sirah nabawiyah ya, dari sisi-sisi Nabi SAW yang perlu kita hadirkan sebagai pengetahuan sejarah bisa turun jadi akhlak ya, turun jadi keimanan, turun jadi cara kita memandang sesuatu. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan tema masyarakat Badui dan Nabi SAW. Masyarakat Badui dan Nabi SAW sebagai satu sisi sejarah ya, karena masyarakat atau warna masyarakat Nabi itu kan banyak. Ada penguasa, ada ketua kabilah, ada Yahudi, ada Nasrani, ada orang tua, ada anak-anak, ada kaum wanita, dan juga ada Badui. Nah, kita akan fokus ke sini bagaimana akhlak Nabi SAW dengan lapisan masyarakat ini. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kami dulu pernah menyusun buku judulnya Kita Pun Belajar dari Orang-orang Bodoh. Sebuah buku yang sebenarnya mengumpulkan ya riwayat-riwayat tentang orang-orang Badui dan akhlak Nabi SAW. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita definisikan sebenarnya siapa Badui itu? Ya. Sebagian ulama saya lihat ya, mereka ada yang mendefinisikan kata Badui itu adalah orang-orang atau masyarakat yang tinggal di pinggir-pinggir kota, pinggir-pinggir desa di pedusudan, di gunung-gunung, ya, di mana mereka mengikuti sumber-sumber hujan atau sumber-sumber rumput, ya, karena mereka ingin mengembala. Di mana ada rumput yang tumbuh, mereka pindah ke situ bawa ternaknya. Di mana ada air hujan, mereka pindah ke situ, ya. Nah, karena dengan cara hidup yang seperti ini yang kemudian berimplikasi kepada cara mereka berkata-kata, ya. Perangai mereka yang agak susah diatur, ya. Perangai mereka yang punya penampilan yang berbeda dengan orang-orang kota. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ciri khas dari masyarakat Badui ini. Yang pertama instan. Ya. Instan itu seperti kita nyiram supermi. Instan gitu ya. Tidak repot, tidak mau susah. Ya.
Seperti misalnya suatu hari Nabi SAW kedatangan Badui sambil berkata, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat. Ya. Dalam riwayat lain ada yang datang kemudian berkata, ya Rasul, sampaikan kepada saya sebuah ajaran Islam yang setelah ini saya tidak mau banyak nanya. Ya kan? Perhatikan cara dia berpikir. Ya. Sampaikan kepada saya sebuah ajaran Islam, jangan lama-lama. Ya. Dengan itu saya bisa bawa pulang dan saya amalkan. Ya. Kemudian Nabi mengajarkan rukun iman. Ya. Bagaimana dia sholat, bagaimana dia berzakat, bagaimana dia berpuasa, dan seterusnya. Ya. Kata Badui itu, saya tidak akan menambah-nambah lagi selain ini. Kata Nabi, kalau laki-laki ini benar dan jujur dengan apa yang dia katakan, dakhalal jannata. Dia akan masuk surga. Tapi coba perhatikan cara dia berpikir. Dia mau yang simpel-simpel aja. Dia masyarakat instan. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang suka membahas masalah panjang lebar. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ya. Keluar tanpa bab. Kemudian yang berikutnya adalah dikenal dengan masyarakat yang primitif. Ya. Datang dari pedusunan dengan penampilan apa adanya. Seperti misalnya dalam hadis, datang seorang laki-laki dari Badui yang Nabi sedang berkhutbah. Dia berkata, halakatil amwal, wangqata'atis subul. Ya Rasul, di kampung kami itu harta-harta sudah rusak semua, hewan-hewan pada mati gara-gara hujan yang berlebihan. Ya. Hujan yang terus-menerus. Ya. Kemudian Nabi SAW berdoa, mudah-mudahan hujan itu dipindahkan ke yang lain. Ya. Salah satu doa Nabi adalah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujan itu coba diarahkan ke tempat tertentu sehingga tidak membuat itu. Perhatikan bagaimana Badui itu datang pada hari Jumat dengan teriak-teriak seperti itu. Ya. Juga kadang-kadang kasar, ya. Seperti misalnya dalam riwayat Bukhari, ada seorang Badui yang pernah menyembelih kambing sambil diseret-seret. Ya, diseret, Pak. Ya. Dan memakai pisau yang tumpul. Ya. Jadi kakinya itu ditindis pakai lutut ini dengan cara yang kasar. Melihat itu Nabi berkata, aturidu an tumitahu mautataini. Apakah kamu ingin membunuh kambing itu sebanyak 2 kali? Itu karena berangkat dari akhlak Badui ini yang kasar. Ya. Dalam riwayat lain, dalam Riyadhus Shalihin misalnya disebutkan bagaimana Nabi SAW pernah mendapatkan kain ya dari Yaman, dari tenunan dari seorang wanita, khusus diberikan kepada Nabi SAW. Setelah itu ada Badui yang kemudian menarik kain itu karena dia ingin. Ya. Tapi Nabi kemudian memberikan, ternyata pada akhir riwayat disebutkan dia ingin menjadikan sebagai kain kafannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah ciri khas dari masyarakat Badui itu adalah jahil murakkab. Jahil itu bodoh, murakkabnya bertingkat. Ada biasanya bodoh standar. Ya, kita lihat orang, oh ini bodohnya bodoh standar. Tapi ada yang di atasnya namanya murakkab. Ya, berlebih, kebodohannya itu berlebih. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Seperti misalnya ya, dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, bala a'rabiyun fil masjidi. Suatu hari ada seorang laki-laki Badui yang pernah kencing di masjid. Ya. Kata Nabi, da'uhu wa ariku alaihi sijillan min ma. Biarkan dia, kemudian setelah itu ambil satu wadah air yang penuh, kemudian siram kencingnya. Nah, kencing di masjid itu adalah kebodohan. Tidak sekedar bodoh, tapi bodoh yang bertingkat. Saya kira sebodoh-bodohnya jamaah al-iman ini tidak ada yang berani kencing di masjid.
ya pasti dimarahin sama pengurus, ya kan? Tidak ada. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah spontanitasnya yang bagus. Masyarakat Baduy yang dihadapi oleh Nabi SAW memiliki spontanitas yang baik, yang kadang-kadang menunjukkan kecerdasan tauhid. Ya. Pernah misalnya ada seorang Baduy yang ditanya, bagaimana engkau mengenal Allah? Ya, bagaimana engkau mengenal Allah? Dia berkata gampang. Caranya bahwa kita mengenal onta itu karena ada kotorannya. Ya. Onta itu ada, kotoran onta itu ada, berarti ada ontanya. Masa Allah yang begitu hebat, setiap hari kita melihat pohon, setiap hari kita melihat binatang, masa tidak ada yang punya? Onta saja yang punya kotoran, ya, bisa kita kenal bahwa itu adalah ada onta. Seorang Baduy juga pernah ditanya, ya, suatu saat ada yang bertanya kepada dia, engkau akan mati pada waktunya. Dia balik bertanya, terus saya kemana habis itu? Kata orang-orang, ya kau akan kembali kepada Allah. Baduy ini berkata, mengapa saya harus sedih? Mengapa saya harus gelisah? Karena selama ini yang saya tahu Allah itu maha baik. Coba lihat cara dia berpikir, ya, sederhana. Ya, suatu hari ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Baduy, coba berdoa dengan doa yang indah. Baduy itu kemudian berdoa, Allahumma inna a'taitanal islama, ya, min ghairi an nas'alaka fala tahrimnal jannata wa nahnu nas'aluka. Ya Rabb, engkau sudah memberikan Islam kepada kami, tidak pernah kami minta. Ya Rabb, engkau sudah memberikan Islam kepada kami, padahal tidak pernah kau beri. Masa surga yang tiap hari kami minta kau tidak kasih? Ya kan? Masa surga yang setiap hari kami minta kau tidak kasih? Islam saja yang tidak pernah kami minta kau kasih. Cara-cara berpikir begini Bapak dan Ibu sekalian lahir dari cara-cara orang Baduy yang kadang-kadang lebih cerdas daripada orang-orang yang berpendidikan. Ya. Yang berikutnya punya logika sendiri. Dulu Bapak mungkin pernah nonton Mr. Bean, ya, suka menyelesaikan masalah dengan masalah yang sendiri selesai. Nah, Baduy juga punya logika. Ya. Ada seorang ulama besar namanya Ibnul Jauzi pernah menulis buku Akhbarul Hamqa wal Mugaffilin. Berita tentang orang-orang bodoh dan lalai. Bayangin coba sekelas beliau pernah menulis tentang logika orang-orang bodoh. Ya, bukan ulama sembarangan kan? Nah, salah satunya dia pernah bercerita di buku Akhbarul Hamqa wal Mugaffilin ini bahwa pada ulama salaf, di zaman ulama salaf itu ada seorang Baduy namanya Mujrimin. Ya, kebetulan namanya Mujrimin. Mujrimin itu kan artinya orang yang sering melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat, pembangkang dan seterusnya. Suatu waktu dia ingin bertaubat, ya, karena ingin bertaubat, datang pada saf pertama, ingin menebus kesalahan-kesalahannya. Ya. Saat itu kebetulan imam membaca surat Al-Mursalat. Al-Mursalat, ya. Juz 29. Ayat-ayat 13. Ya. Imamnya membaca alam nuhlikil awwali. Ya. Artinya itu kan, apakah orang-orang yang pada barisan pertama itu tidak sadar kalau kami akan binasakan? Ya. Dia kan kebetulan berada di saf pertama, Pak. Dalam pikiran dia, kayaknya ayat ini incar saya nih. Saya mau dibinasakan. Ya. Kemudian dengan caranya sendiri dia mundur ke saf kedua. Ya, mundur ke saf kedua. Kemudian lanjutan ayat itu mengatakan, "Tsumma nutbi'uhumul akhirin."
Kemudian kebinasaan itu akan kami timpakan pada barisan kedua. Ya. Dia mengatakan, ini betul-betul saya. Ya. Kemudian dia tidak jadi sholat, dia keluar. Sampai di depan pintu itu, ayat itu kemudian lanjutannya adalah wa kadzalika naf'alu bil mujrimin. Ya. Demikianlah kami ingin memperlakukan si mujrimin. Kata dia itu betul-betul di saya itu. Dia nggak jadi sholat. Itu berita riwayat yang ditulis oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau tentang berita orang-orang bodoh. Ya. Jadi mereka punya logikanya sendiri. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga punya kecerdasan atau feeling kecerdasan berbahasa yang kuat. Ya. Dalam satu riwayat ya tentang orang-orang bodoh ini di masa Imam Al-Asmu'i, seorang imam hadis, seorang imam fikih yang luar biasa, suatu waktu mengajar seperti ini. Ya, mengajar pada saat itu sedang membahas salah satu hukum Islam bagian bab pencurian. Ya, itu ada badui yang hadir hanya mampir saja. Kemudian sang imam besar ini membaca ayat Al-Maidah surat 38, Al-Maidah ayat 36. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallahi wallahu ghafurur rahim. Ini karena tidak ada yang protes berarti tidak ada yang hafal ayat ini ya. Ketika membaca ayat ini kita terjemahkan laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri itu potong tangannya. Ya, sebagai bentuk balasan dari apa yang sudah mereka lakukan. Dan Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Itu dari pojok masjid itu ada interupsi. Seperti sini kadang-kadang suka ada interupsi, Pak, ya. Banyak kan? Dia dari pojok interupsi. Wahai Syekh, yang Anda katakan itu tadi itu ya, itu ucapan siapa? Ya, kalau kita tuh berani sekali dia menginterupsi imam besar. Al-Asmu'i berkata ini firman Allah. Dia berkata itu tidak, saya tidak yakin itu firman Allah. Ya. Kemudian sang imam ini kena ingin mentes dia balik bertanya, "Anta min hafazatil Quran?" Apakah Anda seorang penghafal Quran? Tidak. Saya tidak hafal Quran. Bagaimana menghafal? Saya gembala gambling terus. Ya kan? Lebih khusus lagi, apakah Anda menghafal surat Al-Maidah? Kata dia tidak. Ya. Terus bagaimana Anda tahu? Dia bilang, kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk memotong tangan seorang pencuri dalam batasan-batasan tertentu. Ya kan? Itu kan supaya masyarakat lihat setelah itu. Habis itu timbul ketakutan. Tidak ada kriminal yang terjadi. Ya kan? Itu artinya Allah Maha Perkasa dan Maha Adil tentang itu semua. Jadi ayat itu tidak cocok ditutup dengan Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Yang cocok adalah innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa dan Maha Adil. Itu yang cocok konteksnya. Setelah diperiksa saudara-saudara sekalian betul, yang benar adalah badui itu. Coba kalau di sini nanti kalau ada yang ceramah coba diinterupsi, Pak. Ya. Tapi saya khawatir Bapak yang salah gitu kan. Ya kan? Jadi ada kecerdasan bahasa yang luar biasa yang dimiliki oleh Baduy ini. Dan bahkan kadang-kadang ya masyarakat Baduy yang menjadi warna masyarakat Nabi ini adalah masyarakat yang kadang-kadang mereka menjadi penyebab turunnya Al-Quran. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Menjadi penyebab turunnya Al-Quran. Seperti misalnya seorang Baduy datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasul, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun." Ya.
fanunadihi. Ya Rasul, saya mau tanya baik-baik. Itu Rob yang kita sembah itu dekat atau jauh? Cara bahasanya juga begitu. Ya. Kalau dia dekat berarti kita munajat cukup. Kita bisik-bisik cukup. Tapi kalau jauh berarti saya teriak-teriak nanti habis ini. Ya kan? Maksudnya bagaimana jawabnya? Nah, turun ayat Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan kepada mereka bahwa Allah itu sangat dekat. Ya, saya akan menjawab pertanyaan, jawab permasalahan-permasalahan apabila mereka berdoa. Jadi saudara-saudara sekalian, masyarakat ini juga menjadi penyebab turunnya wahyu. Karena itu kita ini pernah dalam bermasyarakat itu kita perlu masyarakat yang seperti ini, yang sifatnya kebadu-baduyan. Ya, kenapa? Karena dari mereka ini lahir yang namanya pengetahuan. Bapak bisa bayangkan kalau satu majelis semua orang berpendidikan semua. Itu kadang-kadang yang nanya-nanya nggak ada. Yang buat kenyelenehan tidak ada. Sehingga ilmu tidak keluar. Ya. Karena itu dari sini yang menjelaskan kenapa Anas ibnu Malik dalam riwayat Muslim pernah berkata begini. Ya, yu'jibuna kana yaji'ur rajulu minal badiyah. Kami sangat senang, kata Anas ibnu Malik, kalau di majelis kami itu hadir seorang badui. Ya. Kami sangat senang kalau di majelis kami itu ada badui yang, karena dia nanti yang bertanya yang aneh-aneh. Karena dia nanti yang akan melakukan hal-hal yang unik, di mana kemudian Nabi bisa menjawabnya. Setelah Nabi menjawab itu ilmu bagi semua. Artinya kebutuhan kita satu masyarakat begini harus ada. Jangan semua tawadu. Ya. Ya. Ada ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan satu kisah badui yang saya kira, mohon maaf ini sudah sering kita dengar. Tapi kita ingin mengeluarkan hikmah-hikmah yang luar biasa yang diungkapkan para ulama dunia Islam. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari, ya. Mohon maaf ini sudah sering dengar riwayat ini. Kata Abu Hurairah, bala a'rabiyun fil masjidi. Suatu hari ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, datang seorang laki-laki yang kencing di masjid. Ya. Para ulama kemudian ingin menjelaskan siapa badui itu. Karena dalam teksnya tidak disebutkan. Ada dua nama yang muncul. Yang pertama namanya Zulkhuwaisirah. Ya. Yang kedua ada nama Aqra bin Habis. Para ulama lebih menguatkan nama ini, Aqra bin Habis. Jadi laki-laki yang kencing di masjid itu namanya Aqra bin Habis. Siapa Pak? Aqra bin Habis. Ketika dia kencing itu, ya, qaman nasu liyaqa'u fihi. Manusia yang hadir di situ, maksudnya para sahabat, itu kemudian bersemangat, bangun, ingin memberikan pelajaran, ingin menghajar laki-laki. Tapi Nabi kemudian berkata, da'uh, ya, biarkan saja dulu. Biarkan. Wariku alaihi sijillan min ma'. Setelah itu dengan tenang, ambil satu wadah sijillan. Sijillan para ulama mengatakan, air yang berisi, wadah yang berisi air penuh. Ember atau apa gitu, nanti setelah itu baru siram. Ya. Fa innakum bu'ithtum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin. Karena ini menarik. Karena kalian itu umat Islam dibangkitkan, dihadirkan untuk menjadi masyarakat yang memudahkan, bukan masyarakat yang sering membuat kesulitan. Ya.
Nah, menarik Bapak dan Ibu sekalian, walaupun riwayat ini sudah sangat lama gitu ya. Tapi para ulama dunia Islam tidak pernah berhenti mengeluarkan hikmah-hikmah luar biasa dari riwayat ini. Misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Subulus Salam, ya, mengeluarkan hikmah yang luar biasa. Pertama, dari riwayat ini tentang Badui dan Nabi ini, kita belajar tentang ukuran dakwah. Jadi kalau mau lihat orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mendidik orang dari nol sampai dia masuk surga. Itu yang hebat. Salah satu masyarakat Nabi itu adalah masyarakat yang tempat kencing pun tidak tahu. Tapi dibuat oleh Nabi kemudian menjadi penghuni, menjadi orang besar di kemudian hari. Salah satu cara kita mengukur seorang motivator biasanya begitu. Orang yang belum punya pengetahuan apa-apa, tidak berakhlak, dijadikan manusia. Itu guru yang hebat. Ya. Dia bisa menjadikan dari zero to hero. Dari nol kemudian menjadi pahlawan besar. Ya. Sebab kadang-kadang juga ada motivasi, Pak, motivator ya. Dia kadang-kadang nyuruh orang tapi dia yang melakukan. Bapak pernah dengar tentang Dale Carnegie? Hah? Pernah, seorang motivator Amerika yang sering memberikan pendekatan-pendekatan pengembangan diri. Tapi sebagian riwayat mengatakan dia mati dalam keadaan bunuh diri. Ya kan? Ada juga motivator tentang ekonomi, kadang-kadang dia duluan bangkrut daripada muridnya. Ya kan? Nah, Nabi itu adalah guru yang hebat. Dia bisa menjadikan orang yang nol sama sekali sampai kemudian menjadi pahlawan besar. Ya. Yang kedua, dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau Akra bin Habis ini kencingnya ditahan-tahan. Ya. Saya pernah baca orang yang sering nahan kencing itu kena penyakit prostat. Makanya kalau kencingnya jangan ditahan-tahan, nanti penyakit. Ya. Dan ini luar biasa cara berpikir jauh. Ya. Makanya orang yang hebat itu, ya, kata Imam Ibnu Taimiyah, itu bukan orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu sudah banyak yang begitu. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengeluarkan hal-hal yang beririsan, benar, tapi dia bisa keluarkan yang paling benar. Nah, misalnya, daripada misalnya membersihkan satu tempat kencing di satu titik, ya kan kalau Badui kan dikejarkan pastikan kemana-mana, Pak. Dia kencing di tangga, di tempat wanita, di pojok, naik ke mimbar. Sulitan mana membersihkan satu tempat daripada dari banyak tempat. Saya kira mendingan dia dibiarkan dulu, ya, kemudian dibersihkan. Ya. Nah, orang yang hebat adalah orang yang bisa berpikir panjang seperti ini. Apalagi hikmahnya Bapak dan Ibu sekalian, tentang kita belajar tentang fikih pembiaran. Fikih pembiaran. Ada fikih namanya fikih pembiaran. Ada hal-hal yang kadang-kadang perlu kita biarkan supaya masalahnya selesai. Tidak perlu dikomentari. Kemudian masalahnya seperti suami istri. Kadang-kadang konflik. Biasanya akan semakin ramai kalau dibalas. Kadang-kadang dibiarkan. Ya. Nah, fikih pembiaran itu kadang-kadang Nabi biarkan aja dulu. Karena dari pembiaran itu ada maslahat besar. Ya. Nah, seperti misalnya kita biarkan seorang bayi yang menangis. Ya. Bayi itu kadang-kadang perlu dibiarkan menangis supaya, kata para ulama, jantungnya kuat. Itu kan dibiarkan namanya kan. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, seorang wanita itu kalau menangis, kadang-kadang perlu dibiarkan beberapa kali supaya kulitnya halus. Bapak bilang, kenapa baru bilang sekarang? Ya.
Jadi menangis itu kadang-kadang manfaatnya banyak. Dan Allah juga punya fikih pembiaran. Kadang-kadang ada orang yang bermasalah, berdosa, dibiarkan. Tapi tunggu waktunya. Numatti'uhu qalilan thumma naqtarruhu ila adzabin alim. Kami biarkan dia, tapi tunggu waktunya, suatu waktu kami akan hancurkan sehancur-hancur. Dalam Islam kita kenal dengan fikih pembiaran. Ya. Nah, perlu kita punya, tapi tidak semua harus dibiarkan. Pada waktu-waktu tertentu, ilmu ini harus ada. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya adalah supaya Aqra bin Habis ini cara menasihati yang bagus. Supaya ini kan ada dalam pikiran kita, dalam ukuran kita. Aqra bin Habis ini melakukan kesalahan besar. Tapi kalau kita usir, kita kejar habis-habisan, dia akan kabur. Dan pada waktunya nanti dia akan malu lagi datang ke masjid. Akan malu datang, dan itu artinya kita kehilangan orang-orang potensial. Kalau dia kabur dari masjid, pasti bergabungnya dengan Abu Jahal. Makanya semangat merangkul itu jauh lebih penting daripada semangat mengusir. Ya. Semangat merangkul teman-teman kita itu lebih hebat. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang baru ke masjid, kita bilang tumben ke masjid. Akhirnya setelah itu adalah hari terakhir dia ke masjid. Nggak datang-datang lagi. Karena semangat kita kemudian kita yang lebih hebat. Nah, perhatikan saudara-saudara, Nabi adalah guru yang hebat. Karena itu, ya, ada tambahan riwayat ya, disampaikan oleh Imam Ahmad ya, dalam satu riwayat setelah peristiwa kencing ini, Badui ini kemudian merasa nyaman dengan Nabi. Merasa nyaman, karena kayaknya orang itu yang paling nyaman dengan saya. Dia datang mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dia berdoa lagi, memperlihatkan kelasnya sebagai seorang Badui. Apa doanya? Allahumma arhamni ana wa Muhammadan wa la tarhamni ma'ana ahadan. Ya Rabb, hari ini aku minta Engkau menyayangi saya dan Muhammad saja, yang lain jangan. Ya kan? Ya, yang lain jangan, karena dia marah-marahin saya. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira dari riwayat-riwayat sederhana begini kita belajar. Satu hal penting yang kita bisa pahami dari riwayat ini, bahwa semua orang yang bertemu dengan Nabi itu dia bisa menjadi lucky man. Orang yang beruntung. Ya. Beruntung, dia dapat ilmu, dapat keberkahan, dapat doa, dapat kenyamanan. Nah, coba kita ukur diri kita, kalau datang orang ke kita kasih ilmu, habis itu kasih uang saku, ya, uang jajan, pulang dengan nyaman, dia tuh lucky man. Tapi kalau ada orang yang mendekat ke kita, kemudian resah, gelisah, uang saku juga tidak ada, ya, dia menderita. Kita mungkin laki-laki yang bermasalah. Ya kan? Jadi siapapun yang mendekat dekat Nabi itu, dia menjadi orang yang sangat beruntung. Dan lihat para sahabat. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu riwayat ya. Ini jam berapa selesai, Pak? Hah? Jangan terserah. Oke. Ya. Saya sampaikan karena riwayat tentang Badui sangat banyak sekali ya di dalam literatur Islam. Saya sampaikan satu atau dua lagi yang ringan-ringan. Ada satu riwayat yang sahih ya. Di masa Nabi itu ada seorang laki-laki Badui namanya Zahir bin Haram. Mungkin Bapak bilang, oh Haram namanya ya. Nah, memang namanya begitu.
Karena haram itu artinya bersih, suci ya. Ya. Nah, zahir bir haram ini laki-laki yang ditakdirkan badui punya paras wajah yang buruk. Dia sehari-hari di pasar. Tapi ada yang hebat dengan laki-laki ini. Dia sangat akrab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang hebat. Ya, walaupun kita biasa-biasa saja, kalau kenalan kita orang hebat, kita jadi hebat. Ya. Suatu waktu Nabi datang ke pasar, Zahir bin Harab menghadap dengan sibuk, kemudian didekap dari Nabi dari belakang. Didekap, dipeluk. Ya. Kemudian Zahir bin Harab nengok begini, "Anta ya Rasul, engkau yang mendekap saya." Ya kan? Sambil Nabi kemudian berkata, "Man yashtaril abda." Ngomong ke orang-orang pasar. Ya. Siapa di antara kalian yang mau beli budak? Membeli budak. Kata Imam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan hadis ini dalam bab bercanda. Seperti kita kadang-kadang sampaikan ke orang siapa itu biasa agak-agak liar sedikit. Itu tanda keakraban. Siapa yang mau beli budak? Kata Zahir bin Haram, "Ya Rasul, kalau saya dijual, harga saya sangat murah. Murah sekali. Siapa yang mau beli orang jelek begini?" Ya, kata Nabi SAW, "Lakinnaka indallahi ghalin." Wahai Zahir bin Haram, tapi engkau di sisi Allah adalah laki-laki yang mahal. Laki-laki yang mahal. Ya. Saudara-saudara sekalian, coba perhatikan akhlak Nabi SAW. Ya. Yang pertama kita bisa melihat bagaimana beliau sangat akrab dengan sahabat-sahabatnya. Akrab dengan lapisan masyarakat. Beliau adalah pemimpin yang egaliter, yang merakyat. Ya. Orang yang bisa mendekap sahabatnya, sentuhan fisik, itu artinya kedalaman bersahabat. Ada biasanya sahabat itu, teman kita cuma bisa say hello di jalan kan? Ya enggak Pak? Tapi tidak berani sentuh pundaknya, tidak berani cubit ininya, tidak berani ngajak ke rumah lebih dalam. Nah, itu namanya masih dangkal. Tapi kalau sudah berani mendekat, sudah berani dibuat bercanda sampai hal-hal yang mendalam sekalipun, itu kita punya sahabat yang hebat. Nah, kalau sudah mendalam begitu, nanti minta sumbangan tidak jadi masalah. Karena sudah akrab. Yang kedua, tentang bab bercanda. Seorang pemimpin seperti Nabi kadang-kadang ilmu candanya dikeluarkan. Ya. Karena humor itu adalah kebutuhan. Semakin soleh seseorang, bercandanya semakin butuh. Ya. Bercanda semakin dibutuhkan. Kata Imam Al-Ghazali berkata, Islam ini kadang-kadang ada candanya. Supaya orang-orang Yahudi Nasrani memahami bahwa Islam adalah agama yang hebat. Ya kan? Nah, yang ketiga, dari hadis-hadis seperti ini Bapak dan Ibu sekalian kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan pernah ada pikiran untuk memandang enteng orang walaupun dia sederhana. Ya, penampilannya, wajahnya buruk, penampilannya sederhana. Tapi mungkin dia orang hebat, lebih hebat dari kita. Karena itu jangan sekali-sekali mengklaim orang dia lebih baik dari kita. Apalagi sampai mengklaim dia sebagai penduduk neraka. Para ulama-ulama dunia Islam mengatakan ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh mengklaim orang sebagai dia misalnya sebagai orang yang jahat, bukan, sebagai penghuni neraka misalnya. 1, kata Imam At-Tarifi dalam tafsirnya mengatakan, karena kita tidak pernah mengetahui as-sawabik, masa lalu dia. Ya. Kita ini ada nggak di antara kita yang detail mengetahui masa lalu kita masing-masing? Seperti apa kita masa kecil kita? Ya kan? Kita hanya bertemu di Aliman kan? Dan berapa tahun kita di sini? Tapi masa lalu, masa kecil, kita tidak pernah mengetahui. Jangan-jangan yang dulu-dulu itu lebih hebat. Yang kedua, al-hawadir. Kita tidak pernah mengetahui hal-hal sekarang pun. Kita kan bertemu di Aliman dalam masa-masa kita
lagi mengaji begini. Tapi keluar rumah, bertetangga di kantor apa semua, kita tidak pernah, pengetahuan juga kita terbatas. Yang ketiga, al-lawahiq. Kita tidak pernah punya pengetahuan tentang masa depan orang. Ya. Kita tidak pernah memiliki wawasan yang banyak tentang masa depan orang. Karena itu ada seorang ulama salaf dulu namanya Badruddin, ya, seorang ulama hadis. Dia pernah berjalan dikawal oleh murid-muridnya. Ketika berjalan itu dia didatangi seorang laki-laki minta cium tangan. Dia kasih cium tangannya. Ya. Kata murid-muridnya, ya Syekh, Anda tahu bahwa yang cium tangan Anda itu seorang Yahudi. Seperti mereka protes gitu ya. Itu kan Yahudi, kenapa harus Anda kasih tangannya? Ya. Anda tidak tahu bahwa dia sekarang Yahudi. Tapi siapa yang tahu nanti dia menjadi Muslim yang hebat. Karena masa depannya tidak. Seperti Nabi SAW. Bagaimana Aqra bin Habis ini, Bapak dan Ibu sekalian, di kemudian hari menjadi pahlawan Islam. Yang tadinya cuma kencing di masjid, ya, tapi menjadi salah satu pahlawan Islam, bahkan menjadi pejabat beberapa kota. Ya, nah, saya kira ini akhlak Nabi, ya, bagaimana beliau berhadapan dengan masyarakat Badui. Yang paling terakhir lagi, ya, satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai riwayat penutup tentang Badui. Ada seorang dikisahkan bahwa Nabi itu punya salah satu kendaraan bagus, onta atau kuda. Beliau kasih nama Adba. Yang hebat dari Nabi itu kadang-kadang kendaraannya dikasih nama. Salah satunya adalah Adba. Beliau punya piring besar, dikasih namanya Garra. Suka kasih nama, supaya tidak tertukar. Ya. Nah, beberapa kali Adba ini dalam semua perlombaan kuda atau onta, itu selalu menang. Selalu menang. Suatu waktu datang seorang Badui membawa kendaraan sendiri. Kemudian diajak Nabi berlomba kendaraan onta itu. Dan Nabi kalah. Badui yang kalahkan, bukan siapa. Badui. Ya. Kemudian kaum muslimin kecewa. Kecewa. Kenapa Nabi selama ini yang punya kendaraan yang hebat, menang terus, hanya dikalahkan oleh laki-laki yang datang dari kampung. Nabi kemudian mengeluarkan sebuah hadis yang terkenal. Ya, haqqun 'alallahi la yartafi'u syai'un minad dunya illa wada'ah. Ini merupakan kaidah kemenangan dan kekalahan. Ya. Segala sesuatu kalau sudah menemui puncaknya, yang terjadi adalah turun setelah itu. Ya. Jadi fikih kemenangan dan kekalahan, bahwa tidak semua orang itu harus berada di puncak terus-terusan. Ada kadang-kadang hari ini murid kita, besok guru besar kita. Ada hari ini buruh kita, besok dia jadi bos kita. Ada hari ini orang yang terlihat sebagai penghuni neraka, terlihat di hadapan kita. Tapi ternyata dia adalah penghuni surga. Ya kan? Nah, saya kira peradaban apapun, manusia hebat apapun, ya, pada waktunya dia akan turun. Kita ini berada dalam masa-masa akhir kita sebagai manusia. Ya kan? Setelah masa tua, Bapak dan Ibu, tidak ada lagi jenjang-jenjang setelah itu, yang adalah kematian. Lama-kelamaan kita semakin begitu kaidah kehidupan. Seperti kata Nabi mengajarkan tadi, kalau unta saya kan menang-menang terus, bukan begitu sifatnya. Ya kan? Pada waktunya nanti, sehebat pun apapun kendaraan itu, dia akan layu pada waktu. Nah, ini kaidah kehidupan. Semua peradaban, penguasa, umat akan harus selesai pada waktu. Siapa yang mengajarkan ilmu-ilmu seperti ini? Seorang Badui.
Saudara-saudara sekalian, ini yang bisa kita dengarkan tentang masyarakat Badui dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ringan-ringan, tapi saya yakin ada 1-2 kebaikan yang bisa kita dengar. Kalau ada diskusi kita buka, kalau tidak ada kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan susah-susah semua ya Pak ya. Saya dari Bapak ya, tentang nasab periwayatan tadi. Ya, ada riwayat-riwayat yang sahih tentang Badui. Ya, banyak sekali. Itu bisa kita konfirmasi kalau kita cek riwayatnya. Ya, makanya Badui itu kita gelombangkan. Ada Badui di masa Nabi SAW, ada Badui di masa para Khulafaur Rasyidin, ada Badui di masa Abbasiyah, masa Umayyah, termasuk para imam-imam. Ya. Nah, kalau Badui-Badui yang kehidupannya dengan Nabi, saya kira bisa di cross check karena para ulama, para perawi hadis ya sering berkata begitu. Makanya kalau dalam kalau kita cari misalnya di Maktabah Syamilah, contoh ada kata begini, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Itu kemungkinan besar itu Badui. Karena biasanya kalau sahabat itu kadang-kadang disebutkan namanya. Datang Abu Hurairah bertemu Nabi, datang laki-laki datang dari mana? Mereka tidak punya jadwal yang tertentu. Kalau ingin datang ya datang, bertamu ya bertamu aja. Karena berita Nabi di Madinah mereka datang sesukanya. Itu bisa dikonfirmasi. Nah, kalau tadi berita tentang yang saya ceritakan tadi tentang misalnya Ibnul Jauzi, ada si mujrimin tadi. Itu cerita beliau, Bapak bisa cross check di kitab Akhbarul Hamqa wal Mughaffilin, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Logika Orang-orang Bodoh. Ya. Ada juga berita orang-orang bodoh gitu kan. Dengan macam-macam penerbit punya versi. Ya. Nah, ya, beliau kan memang terkenal agak tasahul ya di dalam, beda Ibnul Jauzi sama Ibnul Qayyim beda ya Pak. Kalau Ibnul Qayyim murid Ibnu Taimiyah dia hebat di dalam mentahqiq sebuah hadis. Kalau Ibnul Jauzi memang agak longgar. Tapi Allah alam bagaimana dia dari mana cerita ini dia dapat. Tapi yang jelas mungkin terjadi di masanya dan itu tidak menutup kemungkinan. Kan ceritanya bisa masuk logika kan. Bagaimana juga dulu seorang Arab Badui dengar onta Al-Baqarah sama Al-Fil. Dia bedakan kok ini besaran Al-Baqarah daripada Al-Fil, dia keluar kan. Itu masuk akal. Ya. Nah cerita-cerita ini kadang-kadang mereka hadirkan kadang-kadang dalam bentuk untuk menghibur diri. Ya, menghibur. Ya. Nah, yang kedua, itu aja tadi Pak ya. Nah, yang kedua saya kira pertanyaan yang apakah Allah itu dekat ya. Ya seperti kita pahami bahwa Allah itu maha dekat dengan hambanya kan. Tapi saya ingin tadi pakai meminjam logika Badui. Ya logika Badui, di mana Allah kan? Karena Allah itu tidak pernah, memang sifat atau ciri khas manusia kan ingin tahu Allah itu dekat atau jauh. Seperti Nabi Musa yang minta diperlihatkan Allah, ya kan? Seperti nabi-nabi yang lain juga begitu. Itu memang insting manusia ingin tahu. Tapi sadar atau tidak sadar bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Kalau bukan fisiknya adalah ilmunya dan pengetahuannya. Ya, ilmunya dan pengetahuannya. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas pengetahuan Allah Subhanahu. Tidak ada lafaz yang keluar kecuali Allah Maha tahu. Itu artinya dekat kan? Mayal fitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya rezeki yang jauh. Rezeki yang jauh. Ya. Hari ini Pak, misalnya ada ikan teri. Satu ikan teri yang berenang di Laut Papua. Jauh sekali ya. Tapi siapa yang tahu nanti kalau satu ikan teri itu rezekinya orang Al-Iman. Ya, dikeringkan oleh orang Papua, dibawa ke Jakarta, dipasarkan. Ya kan? Dipasarkan, dapat orang Al-Iman yang beli.
itu tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dekat. Ya. Kedekatan-kedekatan seperti itu ya kita tidak usah penasaran lihat wajahnya atau lihat. Tapi saya kira itu juga menjadi penasaran orang-orang tertentu. Yang jelas dia kalau dalam itu kan min hablil warid dalam surat Shad ya. Allah itu sedekat dengan urat leher manusia, lebih dekat dari urat leher manusia. Ya. Banyak tafsiran-tafsiran tentang itu tapi Allah alam bissawab. Yang ketiga tadi ya. Saya kira kalau makan berdiri itu coba bisa di cross check dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu minum berdiri, makan berdiri diperbolehkan. Jangan ada yang disembunyikan, Pak. Ya, dua-duanya bisa. Apalagi kalau minum air Zam-Zam, kata Nabi, itu boleh di dalam keadaan berdiri. Ya. Tapi kan ada masalah keutamaan, akhlak. Ya kan? Kalau kita bisa melakukan dalam keadaan duduk, kencing dalam keadaan duduk juga, itu jauh lebih hebat. Tapi kan juga ada unsur-unsur darurat yang harus kita pahami. Ya, harus ada unsur-unsur situasi tertentu yang bisa kita pahami. Teman-teman yang bisa mengekspresikan akhlaknya, melakukan itu semua dalam rangka mengikuti sunnah, jauh lebih hebat. Tapi pada saat-saat tertentu ini tidak bisa kita hindari. Ya, kita pergi ke kondangan, atau tinggal ada kursinya, kita duduk sendiri unik, lucu, ya kan? Pada saat-saat itu masukkan dia dalam kondisi darurat yang diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.